Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampailah pada malam yang ke-27 ya Pak, pada malam yang ke-27 di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Miftahul Jannah beserta jajarannya yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat kita, LPM beserta jajaran, RW beserta jajaran, RT beserta jajaran yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sidang salat Isya sekaligus insyaallah akan dilanjutkan dengan sidang salat tarawih nantinya yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya Bapak Ibu? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tidak berapa lama lagi kita akan meninggalkan yang namanya bulan kebaikan ini. Bulan Ramadan yang 1444 Hijriah ini. Wallahu a'lam bishawab, kita belum tahu lagi akan jumpa dengan 1445 Hijriah nantinya. Maka judul yang diberikan kepada kami dari IKMI Kota Pekanbaru adalah peduli kepada anak yatim. Di dalam Al-Quran, yakninya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yakninya fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qala islahul lahum khair. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dunia dan tentang akhirat. Kemudian mereka menanyakan kepada Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, yakninya apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, yakninya tentang anak yatim, maka katakanlah kepada mereka, yakninya memperbaiki peduli kepada anak yatim itu merupakan suatu kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-220. Orang yang peduli kepada anak yatim Bapak Ibu, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, berarti orang yang mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi juga dikatakan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang mana Nabi kita mengatakan, ana wa kafilul yatimi fi jannati hakaza, kata Nabi. Apa kata Nabi? Aku, kata Nabi, orang yang mempedulikan anak yatim, orang yang memperhatikan anak yatim, kata Nabi, maka kata Nabi, orang tersebut akan bersamaku nanti di surga. Lalu Nabi kita memberikan isyarat dengan dua jarinya, yakni jari telunjuk dengan jari tengah begitu dekat Bapak Ibu. Nabi memberikan isyarat kepada kita, orang yang peduli kepada anak yatim, orang yang menyantuni anak yatim, maka kata Nabi bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah begitu dekat Bapak Ibu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tadi, yang apabila ada yang bertanya kepada Muhammad tentang anak yatim, maka orang yang peduli kepada anak yatim adalah orang yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain, yakninya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Nabi kita mengatakan, barang siapa yang menjaga anak yatim di antara umat Islam sampai memperhatikan makanannya, sampai memperhatikan minumannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala
selama dia tidak melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama umat muslim tersebut tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama manusia tersebut masih mengimani Allah Subhanahu wa taala, masih meyakini Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki kepedulian kepada anak yatim, maka kata Nabi kita, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Lainnya masuk surga, Bu. Bu, Pak Lin masuk surga, Pak. Lain masuk, Pak. Maka kata Nabi, peduli kita kepada anak yatim kita, Pak. Bapak Ibu. Siapa anak yatim? Anak yatim adalah ayahnya yang dipanggil ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat Bapak Ibu, anak yatim bukan hinaan. Nabi kita anak yatim. Nabi kita dari kecil sudah anak yatim Bapak Ibu. Maka anak yatim tersebut adalah kepunyaannya umat muslim kata Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim itu kepunyaan kita Bapak Ibu. Apalagi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu, yakninya anaknya dibelikan baju 5 setel, 10 setel, anaknya bahagia, ganteng kali, cantik dan segala macamnya. Ternyata tetangganya ada anak yatim, yang mana anak yatim tersebut belum beli baju, bersedih dia, menangis dia, sama siapa dia mengadu dan segala macam. Tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala nantinya Bapak Ibu. Doa anak yatim itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kebaikan tersebut laki-laki kah dia, perempuan kah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah bukakan pintu kebaikan kepada dia. Kita melakukan amal soleh, kita berikan santunan kepada anak yatim, kemudian kita berikan dia belanja, bagaimana bahagianya anak kita, dan begitu pula bahagianya anak yatim tersebut Bapak Ibu. Sungguh luar biasa perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak manfaatnya anak yatim ini Bapak Ibu. Tatkala kita bermasalah dalam rumah tangga kita buka usaha ini dan segala macamnya, maka cari anak yatim Bapak Ibu, usap kepalanya, maka kebaikan akan datang kepada kita Bapak Ibu. Apalagi anak yatim tersebut anak yatim yang soleh, taat ke masjid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, anak yatim di laki ambo tu Ustaz, panggil usil bana Ustaz, mada bana Ustaz, nakal bana Ustaz, baik Ustaz. Baan yang tak mada Bapak Ibu, baan yang tak nakal. Awak yang punya, yakninya anak yang punya ayah, yang punya ibu saja Bapak Ibu, panggilnya usil, tigil. Apalagi yang dia tak punya ayah. Maka pada hakikatnya dia seperti itu Bapak Ibu, ingin menunjukkan yakninya bahwasanya ada rasa cinta dia, ada kepingin dia, ada kerinduan dia kepada sesuatu yang dia cintai, yang dia rindukan, tetapi sama siapa dia mengadu Bapak Ibu. Maka kita umat muslim inilah yang menjadi ayahnya, kita umat muslim inilah yang menjadi ibunya. Maka kita melihat anak-anak seperti itu Bapak Ibu, terutama anak yatim kita, maka jangan biarkan dia terpeleset Bapak Ibu. Dibina dia, diarahkan dia, dibimbing dia, disantuni dia, dinasehati dia Bapak Ibu. Bagaimana kita menasihati anak kita, maka seperti itu pula kita menasihati anak yatim tersebut. Maka kita menganggap anak yatim itu adalah bagaimana kita melihat anak kita, maka seperti itulah kita melihat kepada anak yatim kita tersebut. Insya Allah Allah akan bersama kepada kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, orang yang tak peduli dengan anak yatim ini Bapak Ibu, orang yang tak peduli dengan anak yatim ini, maka Allah cap sebagai pendusta agama kata Allah. Bukan Nabi yang ngecap Bapak Ibu, bukan Ustaz yang ngecap,
Tapi langsung Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin," kata Allah. Tahukah kamu, kata Allah, manusia yang pendusta agama, kata Allah, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Mereka yang menghardi anak yatim. Di dalam tafsir dijelaskan, menghardi bermakna tidak peduli kepada anak yatim, tidak menyantuni anak yatim, tidak memperhatikan sekolahnya, tidak memperhatikan makanannya, tidak memperhatikan kesejahteraannya, tidak memperhatikan kehidupannya. Luntang lantung dia seperti itu, lantak itu kamu bukan anak saya, Ustaz. Terserahlah dia ini dan segala macam. Maka seperti itu, kata Allah, maka kita dicap sebagai manusia yang pendusta, kata Allah. Sholat kita ke masjid, baca Al-Quran, tetapi anak yatim kita di tetangga kita, dekat dengan kita, Bapak Ibu, kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, kita diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim kita menangis di saat berbuka, apa yang memakan kepada saya pun mengadu. Amak tak pandai pula berkarajo, amak sakit pula. Anak yatim kecil ini dan segala macam. Kata Allah, pendusta kamu, kata Allah. Pendusta kamu, kata Allah. Apalagi kita mau dekat hari raya, Bapak Ibu. Apalagi kita mau dekat hari raya. Maka anak-anak kita berbahagia. Anak-anak berbahagia, Bapak Ibu. Tatkala anak kita berbahagia dengan pakaian barunya, dia mengatakan, "Ya, aku ganteng ya, aku cantik aku cantik ya." Lalu ayahnya mengatakan, "Anak mama cantik, anak papa ganteng, anak papa luar biasa." Anak yatim kita, Bapak Ibu, anak yatim kita, tak kala dia memakai baju yang ganteng, tak kala dia memakai baju yang indah, tak kala dia memakai baju yang luar biasa, Bapak Ibu, dia ingin menunjukkan, "Ya, saya ganteng." Sama siapa saya ngadu ya, katanya. "Ya, saya cantik ya." Sama siapa dia mengadu, Bapak Ibu? Bagaimana kita merasakan dahulu, walau yakni sedihnya kita menjadi anak yatim. Bagaimana Nabi kita dahulunya sedihnya menjadi anak yatim. Kemudian tambah dengan kita, Bapak Ibu, yang tidak peduli dengan anak yatim tersebut. Di saat orang tuanya, ibunya dalam keadaan posisi janda, kemudian tidak bekerja, di saat hari raya, Bapak Ibu, anaknya mengharapkan pakaian yang baru, tetapi sama siapa dia mengadu? Dia mengadu hanya kepada Allah saja. "Ya Allah, tetanggaku berpakaian-pakaian yang baru, ya Allah, aku tak bisa membeli pakaian, ya Allah. Bagaimana ini, ya Allah?" Maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Berarti kita menabuh genderang kepada Allah Subhanahu wa taala, menabuh peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak yatim yang ada di sekitar ini, Bapak Ibu, mari kita sejahterakan. Kita lihat, Bapak Ibu, orang yang peduli kepada anak yatim, orang yang begitu sayang kepada anak yatim, orang yang begitu cinta kepada anak yatim, Bapak Ibu, Allah mudahkan baginya rezekinya, Bapak Ibu. Allah mudahkan kepadanya kebaikan, Bapak Ibu. Sebab kenapa? Orang yang bersama anak yatim berarti dia sudah bersama dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang yang tidak peduli dengan anak yatim, orang yang cuek kepada anak yatim, bagaimana Allah akan menjanjikan surga kepada kita? Harta kita begitu banyak, tetapi kita tidak memperhatikan kesejahteraan dia, tidak memperhatikan apa yang diingini oleh anak yatim kita tersebut, Bapak Ibu. Bagaimana surga akan kita dapati? Berarti tak berbekas Ramadan kita, berarti tak bermakna Ramadan kita, tetap berarti tak bermakna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila anak yatim yang ada di sekitar kita masih kita acuhkan. Tak kala orang mengumandangkan yakninya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak yatim duduk sendiri, terkenang ayahnya. Bagaimana dahulunya dia bersama dengan ayahnya, bagaimana dia membimbing tangan ayahnya, bagaimana dia membimbing tangan ayahnya ke masjid, bagaimana dia membimbing, dia melihat temannya. Luar biasa teman saya, begitu bahagianya dengan ayahnya,
Begitu indahnya dia dengan ayahnya. Dia berpelukan, ya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim ya. Dipeluk ayahnya, maaf lahir batin ya, selamat hari Idul Fitri ya. Anak yatim tersebut terminum. Sama siapa aku mengadu? Sama siapa aku melampiaskan yakni rasa rinduku? Sama siapa aku melampiaskan rasa cintaku? Maka tidak sedikit anak yatim kita itu yang sikapnya usil, Bapak Ibu. Maka kita lah orang tua yang mendidik dia, membina dia, menasihati dia. Nah, walaupun ayahmu sudah tiada, maka kami ini adalah ayahmu. Kami ini adalah ibumu. Bagaimana engkau melihat anakku bangga denganku, maka seperti itulah engkau melihat aku. Maka seperti itulah engkau melihat dirimu bahagia denganku, nak. Maka terpancar kebahagiaan anak yatim tersebut. Didoakannya kita, Bapak Ibu. Ya Allah, ampunkan dosa bapak tersebut, ya Allah. Ampunkan dosa ibu tersebut, ya Allah, yang sudah berbaik kepada saya, anak yatim, ya Allah. Maka Allah akan ampunkan dosa kita, Bapak Ibu. Maka jangan pernah kita acuhkan anak yatim tersebut. Anak yatim tersebut adalah jembatan bagi kita, Bapak Ibu. Anak yatim tersebut adalah jembatan bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka jembatan bagi kita, Bapak Ibu. Tak kala kita sakratul maut, tak kala kita susahnya sakratul maut, ada anak yatim yang selama ini kita santuni, ada anak yatim yang selama ini kita pedulikan, ada anak yatim selama ini kita bahagiakan, ada anak yatim yang selama ini kita sejahterakan. Tak kala kita melawan dengan sakratul mautnya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan bapak tersebut, ya Allah. Ampunkan dosa dia, ya Allah, sebagaimana kebaikan yang pernah dia lakukan kepada saya, ya Allah. Allah akan mudahkan kepada kita, Bapak Ibu. Maka jangan pernah kita yakninya cuek kepada anak yatim kita. Maka tumbuhkanlah bagaimana rasa cinta kita kepada anak kita, maka seperti itu pula lah rasa cinta kita kepada anak-anak yatim kita. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini, Bapak Ibu, dapat kita mengambil suatu hikmah, suatu pelajaran bagi kita, yakninya manfaatnya kita, yakninya peduli kepada anak yatim. Yang pertama, akan bersama dengan Rasulullah SAW nantinya di surga, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yakninya Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan surga kepada orang yang selalu menyantuni, orang yang selalu peduli kepada anak yatim nantinya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan diri kita, keluarga kita dari yang namanya azab dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yang keempat, Allah akan memberkahi segala rezeki kita, Bapak Ibu. Yang kelima, Allah akan mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, Allah akan menerima doa kita dan mengampuni segala dosa kita. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, dan kepada manusia saya minta maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya minta ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.